Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter ke arah Sungai Krasak Sabtu siang. Selamat siang. Di siang hari ini guguran arah. Sejumlah wisatawan yang sedang menikmati libur Natal di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Namun tak sedikit warga dan petugas menjadikan erupsi Merapi sebagai tontonan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mengimbau wisatawan di sekitar Bangker Kali Adem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjauhi zona bahaya. BPPTKG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya. Pada sektor selatan hingga barat daya, kawasan rawan meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, serta Sungai Bedok, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara pada sektor tenggara, potensi bahaya mencakup Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol hingga 5 km. Selain awan panas guguran, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi serta mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat abu vulkanik. BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi di level 3 atau siaga. Apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, status Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras berintensitas tinggi melanda Gunung Kidul, Yogyakarta yang mengakibatkan banjir setinggi 1 meter menutup jalan menuju pantai selatan Gunung Kidul. Malam ini SMK. Jalur kini ditutup sementara waktu dan lalu lintas dialihkan menuju jalur lain. Banjir menggenang jalan utama pantai selatan Gunung Kidul, tepatnya di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari. Banjir setinggi 1 meter sejak Jumat malam. Banjir juga merendam kawasan SMK Negeri 1 Tanjung Sari, Gunung Kidul. Selain itu, jalur utama menuju pantai selatan Gunung Kidul juga terendam setinggi 30-50 cm yang membuat jalur utama menuju Pantai Baron ditutup sementara waktu. Penutupan jalur ini dimulai sejak Sabtu pagi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pemirsa, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat. Selain karena tingginya intensitas hujan, banjir ini juga disebabkan meluapnya sungai dan air pasang laut. Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Cirebon masih menyisakan genangan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pangenan dan Kecamatan Gebang. Di Desa Pangerengan, ketinggian air masih bertahan di kisaran 50 cm. Bahkan di sejumlah titik rendah yang dekat sungai ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir yang merendam sejak Jumat malam ini masuk dengan cepat ke rumah-rumah warga, khususnya yang berada di daerah rendah. Lebih dari 200 rumah terdampak banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Singaraja. Kondisi kian diperparah setelah air pasang laut datang hingga air tak mudah mengalir ke muara laut. Desa Pangerengan menjadi salah satu daerah langganan banjir di Cirebon Timur. Hujan lebat membuat debit air sungai naik tajam hingga meluber. Meski saat ini air berangsur surut, namun warga khawatir kembali naik akibat rob yang berlangsung lama. Setiap tahun. Langganan berarti Pak ya? Tapi untuk tahun ini baru kali ini berarti Pak? Baru. Musim hujan ini nih ya? Ini biasanya cepat Pak? Ya kurang lebih kalau sore paling, kalau udah surut mah Sore biasanya ya? Sempat masuk rumah air Pak? cepat Masuk rumah airnya Pak? masuk. Ketinggian berapa kemarin Pak? Paling sekitar 50 cm ada? ada. Dari data sementara BPBD Kabupaten Cirebon, banjir yang sejak kemarin melanda Kabupaten Cirebon merendam 5 kecamatan. Diperkirakan potensi banjir masih akan terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Jalan lintas Merah 2 yang menghubungkan Desa Blangcut menuju Desa Dayakruet, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, hingga kini masih tergenang lumpur dan air.
Kondisi tersebut menghambat aktivitas warga, terutama pengguna kendaraan roda 2. Sementara di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pasca terjadinya banjir bandang susulan di Pidijaya Aceh, Jalan Lintas Merah 2 tepatnya di Desa Blangcut menuju Desa Dayah Kruet, di jalan utama penghubung antar desa ini masih tertutup lumpur. Dengan alat seadanya, warga membersihkan rumah secara mandiri. Bahkan sebagian memilih menyewa pekerja harian untuk mempercepat proses pembersihan agar rumah bisa segera ditempati kembali. Warga berharap pemerintah segera membantu pemulihan pasca bencana agar aktivitas kembali normal. Sementara di Jalan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pembersihan dilakukan agar akses transportasi masyarakat kembali normal. Untuk memastikan percepatan penanganan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pembersihan jalan terdampak banjir bandang tersebut. Dodi meminta pekerjaan dilakukan selama 24 jam dengan pembagian waktu siang hari pengangkatan lumpur di permukiman warga dan malam hingga subuh pembersihan di kawasan kota. Jadi ya memang kendala utama kalau dari pagi hingga sore kan traffic sangat kuat ya, sehingga teman-teman masih kerjanya susah. Jadi saya minta kita akan kerja 24 jam di situ untuk mengejar waktu. Jadi pagi sampai dengan sore teman-teman akan mengumpulkan lumpur-lumpur dari lorong-lorong kanan kiri. Jadi kan mungkin ada yang lihat ya, ada beberapa alat berat kita yang disampaikan lagi dulu, tapi itu masih kurang, kita akan tambah lagi alat beratnya ya, kita akan tambah lagi. Dari Medan, saya lagi minta tolong Kepala Balai Jalan Medan dan Pembersihan jalan nasional dilakukan di ruas Kuala Simpang hingga batas Provinsi Sumatera Utara sepanjang kurang lebih 30 km. Untuk mendukung percepatan, Kementerian PU mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck dengan target pembersihan rampung dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Dari Pidijaya dan Aceh Tamiang Aceh, tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, warga di Angkola Sangkunur, Sumatera Utara mulai membersihkan sisa material banjir di rumah mereka. Selain rumah, warga juga bergotong royong bersihkan lumpur di masjid kawasan mereka. Warga bahu-membahu membersihkan lumpur dari dalam masjid di kawasan rumah mereka di Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selain masjid, warga juga membersihkan lumpur di dalam rumah mereka. Sisa material banjir yang masuk dan mengendap di dalam rumah perlahan-lahan mulai dibersihkan dengan air. Lumpur sama kayu lah, kayu apa? Kayu kecil emang? Iya, kayu kecil. Hanyutan dari dapur lah, itu dapur. Sampai semana semalam tingginya bang? Ada berapa senti bang? Segini. Oh sampai semeter ya? Iya, 1 meter. Sepinggang orang dewasa. Iya. Kalau surutnya sendiri bang waktu kejadian itu? Surutnya malam. Malam ya, tengah malam. Udah ya? ngungsi tuh. Sudah pada ngungsi? Iya, ke balik karyawan desa perkebunan. Sempat terjadi kepanikan nggak bang waktu banjir Panik. bandang jadi? Soalnya ada anak kecil kan gitu. Sebanyak 2 desa di Kecamatan Angkola Sangkunur diterjang banjir bandang sejak Jumat lalu. Tingginya intensitas curah hujan membuat Sungai Malobu dan Sungai Rambangan meluap. Derasnya arus sungai sempat membuat warga panik hingga nekat menerobos arus sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengirimkan 1.000 genset hari ini akan untuk korban terdampak banjir di wilayah Aceh dan Sumatera. Selain genset, kompor gas juga akan diserahkan kepada korban banjir bandang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melepas pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara di Bandara Halim Perdana Kusuma.
Bantuan ini terdiri dari 1.000 genset dan 3.000 kompor gas lengkap dengan selang serta regulator dibawa dengan menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Data yang di desa mana, di rumah tangga yang mana, itu PLN yang tahu. Ada kurang lebih sekitar 35.000 rumah yang belum terairi listrik sampai sekarang. Maka atas arahan Bapak Presiden lewat Pak Seskap dan Pak Seskap, kita mencoba untuk bagaimana mengoptimalkan seluruh kekuatan negara. Maka Kementerian SDM hari ini mengirimkan 1.000 unit genset dengan kapasitas rata-rata di 7 kVA, 5-7 kVA, dan ini juga sekaligus untuk bagaimana tenda-tenda saudara-saudara kita yang masih ada di tenda-tenda pengungsian, ini mereka juga bisa mendapatkan fasilitas listrik. Melalui pengiriman ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus bentuk kehadiran pemerintah dalam situasi darurat. Pendistribusian bantuan akan dipantau hingga diterima dan dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah merampungkan 10 jembatan darurat atau jembatan Bailey di 3 provinsi terdampak bencana di Sumatera. Seluruh jembatan tersebut sudah bisa dilalui masyarakat dan menghubungkan kembali wilayah yang sebelumnya sempat terisolasi akibat bencana. Ke-10 jembatan itu terdiri dari 4 jembatan di Aceh, yakni Jembatan Tepin Mane, Jembatan Tepin Redep, Jembatan Jempa, dan Jembatan Matang Bangga di Kabupaten Biren. Kemudian 2 jembatan di Provinsi Sumatera Utara, yakni Jembatan Anggoli di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Jembatan Arandalu Payabakung di Kabupaten Deli Serdang. Lalu 4 jembatan di Provinsi Sumatera Barat, diantaranya Jembatan Sikabau di Pasaman Barat, Jembatan Padang Mantuan di Padang Pariaman, serta Jembatan Bawah Kubal dan Jembatan Supayang di Kabupaten Solok. Pembangunan jembatan Bailey atau jembatan darurat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah sejak bencana banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir November lalu. Langkah ini dilakukan untuk menyambungkan kembali wilayah-wilayah yang sempat terisolasi akibat rusaknya infrastruktur konektivitas.